bahan yang dibutuhkan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk bisa merakit suatu komputer, yaitu yang pertama mainboard. Mainboard yang harus ada pada saat kita merakit satu komputer. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan untuk merakit adalah prosesor. Nah, prosesor ini juga harus kita ada untuk dapat suatu komputer itu aktif, atau kebutuhannya dapat kita rakit suatu komputer. Selanjutnya, fan ataupun pendingin prosesor. Pendingin prosesor ini juga sangat dibutuhkan untuk pada saat kita merakit suatu komputer atau satu PC. Selanjutnya, kebutuhan yang dibutuhkan adalah hard disk. Nah, hard disk ini juga merupakan kebutuhan yang sangat urgent dan sangat dibutuhkan dalam merakit suatu komputer, karena saat kita rakit komputer, sesudah kita rakit, nanti program yang akan kita pasang atau kita install dia akan ada di hard disk. Selanjutnya, kabel SATA. Kabel SATA ini juga merupakan salah satu peralatan yang menghubungkan nanti antara mainboard dengan hard disk. Selanjutnya, kebutuhan untuk merakit komputer adalah memori atau RAM. Yang sekarang memori dan RAM itu sudah kapasitasnya lebih besar atau lebih tinggi daripada yang beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, yang kita butuhkan adalah power supply. Power supply ini merupakan power supply ATX, bukan AT ya. Kalau ATX dan AT itu beda. Selanjutnya, untuk merakit juga kita membutuhkan obeng. Nah, obeng ini kita butuhkan untuk memasang mainboard dengan casing. Nah, selanjutnya, bahan terakhir yang kita butuhkan untuk merakit adalah casing. Casing ini manfaatnya ataupun kebutuhannya untuk merakit seluruh komponen mainboard, prosesor, fan, hard disk. Kabel ini akan kita masukkan dan kita tempatkan dia di casing. Jadi di casing itulah kita butuh obeng min dan plus, untuk bisa kita pasang seluruh komponen yang udah saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan saya jelaskan apa saja dan manfaat apa saja yang ada di komponen-komponen yang udah saya jelaskan, item-item yang udah saya jelaskan sebelumnya. Mainboard ini ada yang mainboard untuk prosesor Intel Pentium dan ada juga mainboard untuk AMD. Jadi pada saat kita mau beli motherboard atau mainboard, itu ada mainboard untuk prosesor AMD dan ada untuk prosesor Intel. Nah, itu ada di pasaran, biasa dijual. Selanjutnya, mainboard ini harus sepaket, dia harus ada prosesor yang bisa sesuai dengan support dengan mainboard, ya, yang akan terpasang ke mainboard. Prosesor ini begitu juga seperti saya jelaskan tadi. Mainboard itu ada dua, mainboard Intel dan mainboard untuk prosesor AMD. Untuk prosesor AMD, dia kebiasaannya dia prosesornya akan lebih lebar daripada prosesor Intel. Nah, prosesor yang saya pegang ini adalah prosesor Intel. Nah, prosesor Intel kebiasaannya dia tidak ada pin ataupun berkaki ya, atau berjeruji di belakangnya. Sedangkan AMD kebiasaan berjeruji, sedangkan Intel tidak. Selanjutnya, untuk pendingin prosesor adalah menggunakan fan.
ataupun kipas yang ada aluminium di belakangnya. Nah, adapun manfaat aluminium ini adalah untuk pendingin untuk prosesor, sehingga panas daripada prosesor akan terangkat ataupun akan masuk ke fan dan akan didinginkan oleh kipas. Nah, salah satunya pemasangannya yang udah kita pasang seperti ini. Nah, salah satunya pemasangan yang udah kita lakukan untuk mainboard prosesor di balik fan ini. Nah, seperti inilah bentuk dan hasil daripada saat kita rakit motherboard, prosesor, dan fan untuk pendingin prosesor. Selanjutnya, sesudah kita pasang seperti ini, kita tambah RAM atau memori. Nah, yang saya pegang ini adalah memori DDR3. Nah, memori DDR3 untuk support masing-masing mainboard. Di masing-masing mainboard tidak selamanya menggunakan memori DDR3. Ada juga yang sekarang ini udah ada keluaran memori ataupun RAM DDR3 dan DDR4. Nah, salah satunya pemasangannya seperti ini. Pemasangannya dipasang sejalur dan sesuai dengan RAM ataupun memori seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, dia ditancapkan, dilihat sesuai dengan ruas-ruas yang berada di mainboard. Lalu ditekan sejajar dengan slot yang udah ada di motherboard. Nah, seperti ini. Lalu ditekan kiri kanan, nah, sampai dia masuk dan menyatu dengan slot yang ada di mainboard. Di mainboard ini dia ada dua slot untuk RAM atau memori, dan ada juga mainboard yang menggunakan lebih ataupun ada tersedia lebih daripada dua slot RAM atau memori. Selanjutnya akan kita pasang ke casing. Dan akan disesuaikan dengan dudukan daripada penempatan baut-baut yang ada di casing. Seperti ini. Ini akan ada lubang-lubang untuk disediakan untuk pemasangan di casing. Baut-baut yang akan ditancapkan ke casing. Selanjutnya akan dipasang juga kabel. Ini kabel untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Nah, kalau kabel yang saya pegang ini adalah kabel hard disk SATA. Penggunaannya seperti ini. Seperti ini dia cara pemakaiannya. Selanjutnya akan dimasukkan atau ditancapkan ke hard disk. Nah, seperti ini. Ini ditancapkan ataupun dipasang. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemasangan wireless. Nah, wireless ini juga dipasangkan saat semua komponen ini sudah ada tertancap ataupun terpasang ke casing. Begitu juga untuk power supply.
power supply ini adalah merupakan power ataupun arus yang akan ada dari PLN ke motherboard, ke prosesor, dan ke casing. Nah, kabel-kabel untuk yang digunakan untuk melanjutkan ataupun disebarkan arus listrik ke mainboard, ke prosesor, dan ke hard disk, ke komponen-komponen lainnya sesudah dipasang ke casing. Selanjutnya casing yang udah terpasang seperti ini. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Power supply udah terpasang dan komponen-komponen lainnya udah terpasang. Wireless pun sudah terpasang. Seperti ini, wireless sudah terpasang. RAM juga sudah terpasang. Dan kabel-kabel juga sudah terpasang. Begitu juga untuk pendingin atau fan untuk pendingin di ruangan casing. Dan hard disk juga sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya, sesudah terpasang casing, kita akan membutuhkan untuk suara yang ada di komponen ataupun yang udah bisa diinstal, bisa kita dengar dengan menggunakan sound atau speaker. Itu speaker ini digunakan atau cara penggunaannya ditancapkan ke casing seperti ini. Nah, satu untuk USB ini adalah untuk pengapian ataupun arus yang akan ada agar speaker ini bisa aktif ataupun hidup. Nah, penggunaannya seperti ini. Nah, seperti ini, dan nanti pada saat kita hidupkan langsung komputer ini support dan suara ada. Selanjutnya sesudah kita pasang sound dan akan kita pasang juga keyboard. Nah, keyboard ini juga berfungsi untuk bisa kita aplikasikan program-program yang udah ada dengan cara pengetikan ataupun cara penulisan di dalam program-program tersebut. Bentuknya seperti ini cara pemasangannya. Nah, seperti ini pemasangan keyboard. Satu pemasangan selanjutnya adalah pemasangan mouse. Juga mouse ini salah satu kebutuhan dalam saat kita menggunakan PC ataupun komputer. Penggunaannya seperti ini. Nah, seperti ini penggunaannya. Nah, udah beginilah ataupun bahan-bahan inilah yang akan kita butuhkan untuk dan agar kita dapat merakit dan menghidupkan satu komputer. Lebih kurang kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.